Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi satu video dari About Sastra ya. Ini berjudul 10 Culture Shock Kami saat berpuasa Ramadan di Malaysia. Kita langsung aja guys ke videonya. Dan I think it's the best decision we've ever made True. untuk datang ke tanah Malaysia, specifically Kuala Lumpur selama bulan Ramadan. Ini baru 2 hari tapi so many things that baru 2 hari shock dia. us ya. Kirain di awal Ramadan mereka datang. Hi everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Yes, because since day one is with me. Assalamualaikum. And it's a day too, it's a day two here in Kuala Lumpur. We stay in Chowkit. Yeah. And then we come here to witness ourselves the culture, the atmosphere of the Ramadan yang selalu kita dengarkan daripada viewers and comments gitu seperti apa. Dan alhamdulillah sudah 2 hari ini kita mengamati, nggak hanya melihat tapi mengamati beberapa budaya atau culture Ramadan yang ada di Malaysia. Dan kita sudah list down beberapa yang membuat kita shock culture mengenai Ramadan atau kebudayaan Ramadan yang ada di Malaysia. Kita sudah list down menarik beberapa. Dan mungkin ini bisa kalian juga jelaskan jika kami ada pertanyaan, dan boleh dijawab di comment box di bawah ini. Oke everyone, kita akan lanjut langsung ke shock culture yang pertama. Dan guys, kebetulan saya juga kan belum pernah guys ya ke Malaysia selama bulan suci Ramadan. Siapa ya yang pernah ya? Kayaknya di circle saya juga belum pernah deh. Kita akan berganti sama Mr. Ajis ya, kita sudah list down berapa. Dan yang pertama itu adalah Mr. Ajis, silakan. Boleh. Jadi kedai-kedai makanan ya ternyata Betul. selama bulan Ramadan saat hari pertama kami sampai di sini tutup sepanjang pagi hari sampai siang hari. Betul. Ternyata buka langsung ramainya itu saat petang Serempaknya itu gitu ya. saat petang sekitar jam Enggak, 4, jam 3 itu betul. ya. Kami tidak tahu apakah ini sebuah apa ya, Aturan. reinforcement dari Betul. government atau bagaimana, ataukah memang kesadaran dari penjualnya sendiri. Betul. Tapi ini betul-betul seragam, Betul. semuanya sama, jadi serempak dan langsung ramai gitu ya. Betul. Bentar guys, di Indonesia pun sebenarnya seperti itu, tapi biasanya di awal-awal Ramadan itu. Hari pertama apalagi buka tutup tuh semua kedai, semua warung, segala jenis apapun ya yang pada kadang yang nggak berkaitan dengan Ramadan pun tutup gitu. Bukan warung makanan gitu, itu tutup guys. Kadang-kadang gitu. Tapi setelah pertengahan Ramadan normal lagi, buka lagi gitu. Siang lah mungkin siang buka. Kalau di Indonesia itu bisa buka pagi restorannya, bisa buka siang, bisa buka kapan aja. Bisa buka 24 Bisa jam. 24 jam juga, tapi hanya ditutup tirai gitu. Jadi ketika Ya, ada orang kalau atau udah jalannya, pertengahan bisa Ramadan lihat ya. lewat kaki-kaki yang terlihat di situ. Kalau ada kaki berarti ada orang yang sedang makan. Seperti itu. Luar biasa di sini juga. Itu cara orang Malaysia menghargai atau respect terhadap bulan Ramadan Nistar. Gitu, luar biasa banget. Itu yang pertama, itu shock culture. Kenapa? We always hear that but we don't witness that. But today we really witness bahwa semuanya tutup. Ya guys, Dan apakah ini full sampai akhir Ramadan atau di awal-awal aja kayak di Indonesia gitu guys? buka serempak itu ketika petang hari. Luar biasa. Dan shock culture yang kedua yang kami temukan adalah jalan raya itu sepi banget. Yes. During the weekend, during the Saturday, we stroll around Kuala Yeah. Lumpur, Putrajaya. Bahkan dari airport, Betul. Putrajaya, Kuala Lumpur, semua. Sepi jalan raya. Mungkin prediksi kami bahwasanya ketika weekend orang prefer to stay at home, Ya. untuk beribadah, Oh, untuk fokus weekend. ke menjaga puasa juga gitu. Agar tidak terlalu Agar penat, tidak ya. terlalu penat gitu. Menjaga energi juga. Jadi mereka tuh keluarnya atau rawehnya tuh ketika sore, ketika petang, ketika bazar time itu mulai rame tuh. Mulai jalan aktivitasnya Hingga sore. setelah terawih ya. Betul. Bukan hingga setelah tarawih, ternyata hingga sampai jam 12 malam keluarga pun, satu keluarga tuh masih Iya. datang silih berganti ke dalam sebuah restoran. Oh, Wow. jam 12 malam ya. Oke, so culture kami yang ketiga. Yang ketiga adalah buka puasa lebih lama dari Indonesia. Aduh, itu sumpah itu
Itu bener-bener shock memang kami. lebih lama Betul. beberapa menit ya, walaupun memang Not menit, jam, mister. menit Mister, karena di Indonesia itu kan mulai puasanya 4.40 kan. Buka puasanya jam 6 lewat 10 ya kan. Kalau di sini imsaknya itu jam 5 lewat gitu. Buka puasanya jam 7 lewat. 7.26. Jadi sebenarnya rentang jamnya sama, tapi Sama. menitnya yang saya bingung tuh kok lebih lama di sini gitu kayaknya ya. Betul. Cuman secara Kalau di Indonesia di zona jam 6 sama ya? lewat 10 kita udah buka puasa. Tapi ketika di Malaysia itu kita harus nunggu sampai jam 7.26. Dan ketika lihat, aduh ya Allah, ini kan Setengah seharusnya tujuh. udah berbuka puasa di Jakarta. terbiasa jam 6 ya. Iya gitu. Ya, setengah Kita tujuh. mata kita tuh terbiasa lihat jam 6 lewat 10 tuh kita Maghrib, udah prepare untuk makan maghrib. gitu. Ternyata di sini Kenapa jam guys ya? 7 pun kita belum makan, Iya, itu menunggu sih. benar-benar sampai 7.26. Itu rasa Allahu Akbar, itu adalah shock culture buat kita. Kalau kemarin sih mungkin awal-awal kali ya jam segitu, awal-awal Ramadan kayaknya segitu deh. Isanya pun jam 7:30 kalau nggak salah kalau di Indonesia. Tapi kurang tahu persis guys. Penyesuaian atau Ujian. adjustment yang belum kami biasa. Hmm, Oke, iya. yang keempat adalah banyak bazar di mana-mana dengan atap yang berbeda-beda. Seperti itu. Ternyata saya kira atapnya semua tuh sama, kuning semua, ternyata berbeda-beda. Warnanya Ya, ada yang biru, ada yang biru, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang abu-abu gitu. Ternyata beda tempat, beda juga gitu. Dan mostly, correct me if I'm wrong, bazar itu selalu berada di dekat masjid. Iya. Oh iya ya, betul ya. Kampung Kampung Baru, Baru, di Masjid depannya Jami, ada Kampung Masjid Baru. Jami, Putrajaya di depannya Masjid itu langsung Al-Mizan. Masjid Al-Mizan. Dan di tempat-tempat lain juga saya perhatikan itu selalu di dekat masjid atau surau seperti itu. Jadi setelah selesai makan langsung Langsung sholat maghrib. Ah. Luar biasa banget. Kalau di Indonesia kebanyakan di pinggir jalan guys. Sebenarnya nggak ada ketentuan juga gitu, di Indonesia tuh nggak ada ketentuan. Biasanya inisiatif warga juga gitu. Jika ada lapangan gitu kan, padang atau apa, biasanya di situ ada gitu. Nggak harus dekat masjid juga sih. Masjid justru dia ada di dalam masjidnya itu ada makan takjil gratis ya. Jadi ketika orang-orang yang musafir atau orang yang mau sholat, nunggu sholat itu dapat takjil gratis di masjid-masjid besar ya. Dapat takjil gratis. Jadi ketika waktu berbuka puasa makan dulu tuh, azan baru sholat, lanjut lagi makan lagi gitu guys. Soal tadi tenda itu saya nggak tahu sih apakah memang inisiatif dari para pedagangnya sendiri atau mungkin diinisiasi atau diakomodasi oleh pemerintah daerah tertentu gitu atau pengurus masjid tertentu gitu. Tendanya disediakan gitu guys. Itu unik juga sih kalau beda-beda gitu. Itu. Kemudian yang kelima, Kemarin Shock banget. shock. We were To the max. very shocked to the max. Jadi Sabtu malam kemarin ya, Betul. Hari pertama kita di di sini, Malaysia, di KL. kita sholat tarawih, isya dan tarawih di sebuah surau di Gombak, Betul. ya, di sebuah surau di Gombak. Dan Al-Ikhwan. ya surau Al-Ikhwan ya, sholat tarawihnya itu 8 maksudnya rakaat. 8 2 ya, 3 witir ya. Nah, surprisingly setelah 4 rakaat pertama itu ada tazkirah. Tazkirah. Disebutnya tazkirah, Ceramah. atau Ya. di Indonesia kita sebutnya kuliah 7 menit atau Iya. kultum in Kultum. abbreviation. Ya. Nah, we were shocked karena we already keep our focus during 2 dan tambah 2 lagi rakaat, tapi ternyata I've asked a guy in front of us, ini apa namanya kok tiba-tiba ada ceramah Betul. gitu. We were shocked, ternyata itu adalah tazkirah yang ditengarai bahwa itu adalah salah satu strategi dari dewan Pengurus masjid. ya untuk tetap menjaga jumlah Jamaahnya. sholat tarawih. Jadi Betul. agar tidak kemana-mana untuk mendengarkan terlebih dahulu gitu. Itu sebuah pengalaman yang baru banget buat Itu baru banget. kami. We were shocked. Karena buat kita itu ceramahnya biasanya itu setelah sholat isya ada ceramah 5 menit. Setelah sholat isya Ya, dan sebelum tarawih itu ada 5 menit ceramah atau 7 menit paling lama seperti itu. Oke. Ini mungkin sebenarnya kebanyakan kalau di kita ya, secara kalau NU tuh kalau udah 4 tuh langsung sholawat, langsung lanjut lagi gitu. Jadi di selanya ke sholawat. Tapi kalau di Muhammadiyah itu biasanya ada yang 4
4 rakaat lanjut, tapi ada juga yang setelah 4 rakaat itu istirahat gitu. Jadi bebas gitu. Masing-masing ada yang baca Al-Qur'an, ada yang selonjoran kaki, ada yang tidur-tiduran dulu bentar gitu. Ada yang mungkin kalau di sana mungkin ceramah gitu ya, kuliah gitu ya kalau nggak salah ya. Ya ini masih wajar sih ya, masih wajar. Kita lanjut dengan sholat taraweh yang tidak dipotong dengan ada tazkiroh. Tapi di sini 4 dulu, kemudian disela dengan tazkiroh, kemudian dilanjutkan tarawih. Itu kita kaget banget. Wow, kaget seperti itu. Dan lebih lama jadinya selesainya. Kalian sendiri pernah nggak mengalami sholat tarawih yang dipotong gitu dengan tazkiroh? Coba deh komen di bawah, share di mana kira-kira surau atau masjid yang juga seperti itu. Betul, dan we appreciate this karena memang itu sebuah budaya yang diterapkan oleh kebiasaan unik yang diterapkan oleh orang-orang di sekitar atau di tempat tersebut, dan kita sebagai pendatang kita juga appreciate seperti itu. Kita mengikuti aturan yang berlaku. Iya. Oke, berikutnya adalah jumlah jamaah tarawih tetap penuh guys di hari keempat atau hari kelima itu kan ya, malam ke-6 itu masih penuh. Suraunya masih penuh, jamaah laki-laki jamaah laki-lakinya masih penuh syafnya, jamaah perempuannya juga masih penuh syafnya. Luar biasa banget semangat orang Malaysia untuk melakukan ibadah sunat tarawih. Seperti kalau di Indonesia, aku di hari ketiga itu mulai maju mulai mengalami kemajuan syafnya. Dari segini maju semakin mendekati mihrab. Tapi luar biasa banget. Malam ke-6 ya. Malam ke-6. Biasanya kalau malam ke-6 juga di Indonesia masih rame sih guys. Masih rame ya. Biasanya ke hari pertengahan itu udah mulai. Pertengahan hari ke-15 itu mulai kelihatan lah ya. Kalau saya rasa seminggu awal tuh atau masih banyak anak-anak, masih bapak-bapak yang tadinya jarang ke masjid gitu kan. Bahkan ada yang kadang-kadang anehnya guys ya. Ada yang sholat wajibnya dia nggak pernah ke masjid gitu, tapi setiap taraweh ada gitu. Nah itu karena kan kalau siang hari sholat wajib semua pada kerja gitu kan. Nah ketika taraweh ada gitu, nyempetin gitu guys. Sempat sulit mencari tempat untuk sholat. Luar biasa banget semangatnya. Kalau kecuali kalau di masjid besar ya, kalau di masjid besar sih. Berikutnya Mister ramai aja. Nomor 7, surau banyak lampu. Oh iya, di surau yang sama ya, kita banyak lampu, ketemu banyak lampu, sangat festif. Jadi saya melihat banyak sekali anak-anak yang datang, kemudian kaum ibu ya, kayak satu keluarga juga datang loh. Laki-laki juga apalagi lebih banyak lagi. Jadi masjid itu bukan kesannya sebagai tempat pusat ibadah saja kuno gitu ya, hanya untuk sholat dan sebagai macam yang lainnya yang sebagaimana orang muslim harus lakukan gitu setiap bulan Ramadan. Tapi dibuat semenarik mungkin gitu ya, dekorasinya, kemudian suasananya ramah anak juga. Jadi itulah yang sepertinya dicoba untuk semeriah mungkin lah. Terciptanya kenyamanan buat anak-anak juga. Ayo semuanya makmurkan masjid kita, makmurkan surau kita. Sehingga anak-anak jadi selesa, jadi terbiasa. Mengajari anak-anak juga untuk bersahabat dengan masjid. Mengetahui bahwa ada sholat taraweh seperti itu. Luar biasa banget strateginya. Luar biasa. Inspiring. Di dekorasi ada yang bentuk-bentuk ketupat, ada lampu-lampu yang lucu-lucu yang menyala kerlap-kerlip. Di Indonesia biasanya kalau pas lebaran. Kalau pas lebaran baru. Kalau masih Ramadan biasanya di Indonesia enggak terlalu ini. Menarik juga ya. Oke, berikutnya adalah disediakan minum. Saat taraweh itu ternyata pihak masjidnya disediakan minum buat orang, botol mineral gitu, botol mineral itu jadi boleh dibawa dan diletakkan di samping. Nah, misalnya ketika sedang selesai 2 rakaat itu kemudian mau sambil minuman juga boleh. Biasa menarik juga. Pertama kali, mungkin di Indonesia juga ada, tapi aku belum pernah melihat itu, menyaksikan itu. Itu pertama kali aku melihat. Oh ini luar biasa. Kenapa? Untuk menjaga stamina orang-orang yang sholat, orang elderly ataupun anak-anak muda yang mungkin hausan karena masih terasa puasanya gitu. Jadi bisa sambil minum. Tapi ketika sudah selesai sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, jangan di tengah-tengah sholat. Oke, berikutnya adalah
Nah, ini bayar zakat ada di mall. Nah, Sebenarnya ya. di Indonesia ada, Kemarin. tapi yang buat saya kaget adalah adanya kategori Betul. jumlah Kelas-kelas. ya, kelas-kelas yang dibayar. Bukan berdasarkan kelas kategori kaya atau miskin Betul. ya, bukan sama sekali, tapi berdasarkan pendapatan. apa yang dimakan, beras apa Betul. yang dimakan Setiap sehari-hari. hari yang Setiap kamu hari. konsumsi. Ini sebenarnya melatih kejujuran. True. Ya, kamu bisa saja bilang ketika kamu sehari-hari Aku makan beras yang paling mahal, iya. paling mahal kamu Ternyata bayar zakatnya yang paling paling murah gitu. Bisa saja seperti itu, toh pengurus zakat itu juga tidak tahu gitu kan. Tapi ternyata uncle yang bersama kita ya waktu itu ya membayarnya very Even truthful, lebih. even lebih gitu. Jadi sesuai dengan apa Betul. yang dimakannya sehari-hari. Ada kelasnya, ada levelnya, kalau tidak salah itu ada yang 17 ringgit, Iya. ada yang 10 ringgit atau berapa ya? Pertama itu 75 ada nggak sih? enggak ada, Ada ya? 21 tertinggi. Oh, Ada 17, ada 15, 17, 21, correct me if I'm wrong. Pokoknya ada seperti 3 kelas itu. Apakah kamu makan beras yang 21 ringgit Iya. kah? Atau kamu makan yang beras yang 17 ringgit kah? Atau kamu makan yang beras yang 15 ringgit kah? Iya. Jadi kamu benar-benar harus be truthful sejujur-jujurnya. Dan itu actually between you and God, between you and Allah sih. Exactly. So you have to be Betul. very truthful. Nah, kalau di Indonesia itu zakatnya itu disamakan Disamakan. gitu. Itu ditentukan regulasinya oleh pemerintah. Ya, disebutkan numbernya atau Iya, angkanya. exactly, Kamu harus exactly. bayar sekian rupiah. Atau kamu harus bayar setidaknya kalau pakai beras sekian Sekian liter atau sekian kilograms of beras seperti itu. Betul, betul. Jadi Saya nggak tahu guys, tapi saya selama bayar zakat itu selalu harganya berdasarkan harga beras sehari-hari sih guys. Jadi patokannya tuh satu syok itu bisa kalau nggak sampai 3,5 liter atau 2,5 kilo gitu kan. Tapi kadang-kadang dilebihin gitu. Tapi ada juga sebenarnya yang pakai uang sekitar 50.000 gitu. Itu kan sebenarnya ya gimana ngambil, kan para ulama-ulama berpendapat kan ya, Yusuf Qaradawi boleh pakai uang, sedangkan Baznas sendiri takarannya 2,5 kilo atau 3,5. Tapi saya juga punya ulama tersendiri yang dengan hujahnya gitu yang saya pegang. Ya memang bahan pokok ya sehari-hari kamu beli beras itu berapa harganya, itu ya dikali satu shot itu berapa nanti gitu per orangnya gitu. Tapi Islam tidak memberatkan dan itu nggak wajib juga gitu, sesuai kemampuan. Kalau kamu nggak mampu, kamu justru yang menerima zakat gitu kan. Ini bukan hal yang ini juga sebenarnya. Kalau kalian nggak mampu ya semampu kalian gitu kan. Kalau kalian tidak mampu memberi zakat ya kalian adalah penerima zakat. Itu sebenarnya sih seperti itu sih. Jadi disamaratain gitu buat yang kaya, yang miskin gitu, samaratain. Jadi di sini luar biasa banget. Menurutku ini lebih fair. Kenapa? Betul. Karena buat orang Sesuai yang tingkat ekonominya itu mereka sesuai ya. tingkat ekonomi orang dan sesuai dengan kemampuan orang dan sesuai apa yang mereka konsumsi setiap hari. Betul. Ini benar-benar bisa dijadikan contoh. Karena mungkin ada saudara-saudara kita yang Keberatan ya. keberatan dengan jumlah tertentu yang mungkin terbilang mahal gitu. Tapi mereka juga tetap ingin menunaikan ibadah Zakat, zakat fitrahnya betul. sebagai salah satu rukun Islam gitu kan. Betul. Ya itulah jalan keluarnya gitu. Ada kelas-kelasnya, ada kelas-kelas tieringnya. ini. Aduh, inspiring banget deh. Luar biasa banget. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah banget ilmu baru yang kita dapatkan ya Betul. di sini. Oke, berikutnya adalah yang kita dapatkan shock culture berikutnya adalah penjual bazar Ramadan. Di depan hotel kita ini juga ada penjual, tapi bukan bazar, tapi memang penjual makanan untuk iftar Ramadan. Kemudian penjual bazar Ramadan itu satu, mereka semua pakai apron. Ya, Luar biasa Oh, banget. iya ya, aku Pakai nggak apron, kemudian pakai nggak gloves. sarung tangan, dan yang paling penting above all mereka higienis. Vaksin tifoid Vaksin. dulu. Wow. Ini yang paling mind blowing. Ini Wow. yang paling Benar, shocking. kan? Wow. Karena mereka menjamin kesehatannya bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk makanan yang mereka produce Betul. dan konsumen yang membelinya. Wow. Gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya Simpel mungkin ya. orang yang tidak vaksin, Iya. kita tidak melihat bukti mereka vaksin gitu kan. Betul. Mereka bisa aja bilang, ya saya vaksin tapi ternyata tidak vaksin. Tapi pemerintah memastikannya dengan Betul. sebuah regulasi, kalau kamu tidak divaksin, kamu tidak akan Boleh bisa berjualan gitu. Wow. Tapi dengan sebuah regulasi, reinforcement Bagus lagi-lagi banget dari ini, pemerintah, bagus banget. mereka berjualan dengan divaksin terlebih dahulu. Jadinya
sehat semuanya, penjual, pembeli. Iya, Betul, jadi Masya Allah. Itu kita salah nggak satu was-was beli memastikan barang, beli makanan bahwasannya sana. rahmatan lil alamin juga makanan yang dimakan gitu menjadi rahmat buat semua orang gitu. Jadi bukan hanya keuntungan yang dapat oleh penjual, namun makanan yang sehat itu juga dipastikan dapat dikonsumsi oleh semua pembeli. Seperti itu, memastikan juga bahwasanya generasi-generasi yang makan makanan tersebut itu aman. Seperti itu, tidak terinfeksi penyakit yang akan pada ujungnya juga membahayakan negara seperti itu. Jadi saya nggak tahu guys, apakah ini di setiap Ramadan atau di musim-musim tertentu yang mungkin ada wabah kah, ada penyakit yang sedang mewabah atau gimana? Saya nggak tahu regulasinya guys. Tapi ini hal positif yang menurut aku juga kaget sih. Ini luar biasa banget loh. Iya. Dan Kalau misalnya di Indonesia ada seperti itu, let us know. Iya. Seumur saya yang sudah tua ini, yang masih muda ini maksud saya, terima aja. Ajis. Itu saya tidak pernah mendengar bahwasanya ketika kamu mau jualan, kamu harus dapat vaksin. Pakai apron, oke, mungkin bisa kita temukan 1-2. Pakai sarung tangan, ada lah mungkin ya. Tapi vaksin sih, one of a kind. Vaksin sih itu, emang. oh my dear God. Tivoid Vaksin lagi. Aku nggak tahu apakah vaksin ini Tivoid apa guys? harus sukarela dibayar oleh penjual atau memang disediakan pemerintah. Itu guys. Kalau disediakan pemerintah itu jauh lebih luar biasa banget. Betul. Jauh lebih mind blowing banget. Iya, dan Main yang paling bowling penting ya. juga sebenarnya adalah ketika kita berbicara tentang bazar makanan, Betul. semua bahan makanan akan tercampur menjadi sampah kan, Mister. Betul. Dan akan mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan besar, manajemen sampahnya bagaimana kok bisa di bazar seramai itu? Seramai itu yang lalu bersih. lintas pembeliannya ramai selalu Betul. gitu ya. Tidak ada bau sampah tercium sama sekali. tidak ada. Jalanannya Bersih. dan lantai jalanan yang dipakai untuk mereka berdiri penjual itu bersih sekali. Masya Allah. Betul. Jadi kita datang pun ya percaya bahwa oh makanannya pasti bersih. Higienis. Mereka kemas-kemas, wangi-wangi. Betul, Bahkan betul. saya sampai bilang bahwa ini kok makanan-makanan banyak, pembelinya banyak kok sampahnya nggak kelihatan ya. Betul, Ada di mana betul. gitu. Apakah Masya Allah. langsung diangkut guys? Pengelolaannya tuh karena memang sudah bertahun-tahun ya, jadi manajemennya sudah tahu banget apa Mungkin yang lebih- dilakukan. Banyak kok yang saya lihat pasar bertahun-tahun tapi tetap Oh betul. ya mohon maaf. Oke, nggak usah disebutkan. Nah, itu luar biasa banget beberapa shock culture yang kamu temukan selama 2 hari ini yang ada di Malaysia. Jadi misalnya teman-teman memberikan informasi ataupun penjelasan, silakan di kolom komentar di bawah ini Ya. tentang apa yang sudah kami shockkan, yang kami jelaskan tadi. Shockkan. Nah, apakah akan ada another shock culture juga nanti ketika kita di ini menarik, Bazar guys, ya. Ramadan Putrajaya? Nah, pasti aku pasti banget masih banyak beberapa hal Something yang shocking, ya. ya, shock culture yang bisa kita bawa pulang. Jika itu baik dan jika itu tidak baik, kita tinggalkan saja di Putrajaya atau kita betul. tinggalkan saja Setuju. di Malaysia. Dan Setuju. I think it's the best decision we've ever made True. untuk datang ke tanah Malaysia, specifically Kuala Lumpur selama bulan Ramadan. Ini baru 2 hari tapi so many things that shock us So ya. many things yang Not membuat only- saya air mata kita Betul, not only mengalir. about religion things, Betul. tapi juga budaya, makanan, peran pemerintah, bagaimana Masya Allah. rakyat-rakyatnya berperan juga ketika menjadi penjual dan menjadi pembeli. Masya Allah. Interaksinya juga sangat, Betul. it's amazing. Betul. Everyone, that's all from us. Okay. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Oke guys, itu tadi ya kultur shock yang dibagikan oleh Sastra dan juga temannya Aziz guys. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan satu hal yang positif dari apa yang disampaikan oleh Sastra dan juga Aziz. Kita jangan mencari hal-hal yang negatif karena di setiap negara, setiap manapun pasti ada hal yang negatif. Tergantung kita mau nyarinya apa gitu, nyari positif atau negatif gitu kan. Bahkan di New York, di Arab, dimanapun pasti akan ada kalau kita memang fokus ke hal-hal yang buruk gitu, ke hal negatif. Maka fokuskan kita pada hal positif. Share segala hal yang positif yang bisa kita share kepada semua orang, tapi dengan catatan jangan pernah merendahkan juga negeri kita sendiri atau negara kita sendiri gitu guys, tanpa merendahkan orang lain gitu ya. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.